Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit tentang materi analisis sensitivitas. Mata kuliah yang kami ampuh saat ini adalah program linier. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Fitriatul Astri, sebagai moderator dalam video ini. Yang kedua adalah Mia Septiana sebagai pemateri 1. Yang ketiga yaitu Rani Maulida sebagai pemateri 2, kemudian Tina Sapitri sebagai pemateri 3, dan yang terakhir adalah Aldino Rashid sebagai pemateri 4. Baik, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini disebut dengan analisis pasca optimum. Kenapa disebut dengan analisis pasca optimum? Karena analisis ini dilakukan setelah solusi optimum diperoleh. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan sedikit saja. Setelahnya akan dijelaskan oleh pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3, dan juga pemateri 4. Kepadanya disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Septiana dengan nomor Indo Mahasiswa 19061003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas. Dalam hal ini saya sebagai pemateri pertama. Analisis sensitivitas disebut dengan analisis pasca optimum. Sebab analisis ini dilakukan setelah solusi optimum diperoleh. Analisis sensitivitas adalah proses terjadinya perubahan parameter suatu model pemrograman linier seperti pada koefisien fungsi tujuan, koefisien pembatas, dan nilai sebelah kanan. Selanjutnya, secara umum, perubahan parameter pada kajian analisis sensitivitas itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah perubahan koefisien fungsi tujuan. Di sana ada 2 komponen, yakni variabel dasar dan bukan variabel dasar. Kemudian yang kedua adalah perubahan nilai sebelah kanan atau sering disingkat dengan NSK. Di sana ada 2 komponen juga, kapasitas sumber. Kemudian yang kedua adalah nilai bayangan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan fungsi pembatas. Komponennya juga ada 2, yakni penambahan variabel baru dan penambahan batas baru. Selanjutnya, analisis tabel optimum. Di sini kita diperintahkan atau diminta untuk lengkapi tabel optimum yang dihasilkan dari model UD Panglong Jaya berdasarkan matriks kuncinya. Matriks kunci diberikan sebagai berikut. Nah, ini ada tabel optimum UD Panglong Jaya, bisa dilihat di sini pada kolom pertama itu adalah variabel dasar. Kemudian kolom kedua, ketiga, keempat itu ada ZXY, kemudian ada variabel sulfur 1, surplus 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, yang terakhir maksudnya adalah solusi. Di sana di variabel dasar itu diisi dengan XYZ nilainya. Kemudian di S1, S2 di sana di baris Y ada 3/2, kemudian -1/2, dan di solusinya itu sama mengikuti variabel dasarnya. Jika variabel dasarnya Z, maka solusinya adalah baris Z. Kemudian jika Y, maka baris Y. Jika X jika X berarti baris X. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wah! Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Mia Septiana. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rani Maulida dengan nomor indus mahasiswa 19061019. Di sini saya sebagai materi kedua, dan saya akan menjelaskan tentang menentukan elemen-elemen pada kolom X, Y, dan dual, dan menentukan nilai elemen pada kolom Z. Yang pertama itu menentukan elemen-elemen pada kolom X. Untuk menentukan elemen-elemen pada kolom X dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu elemen-elemen pada kolom X sama dengan matriks kunci dikali dengan koefisien kendala pada variabel X. Elemen-elemen pada kolom X sama dengan, di sini sudah ada nilai dari matriks kunci dan koefisiennya, di mana matriks kuncinya yaitu ada 3/2,
min 1/2, min 1/2, dan 1/2 dikali dengan koefisien kendala pada variabel X-nya itu ada 1 dan 3, sehingga nilai hasilnya itu 0 dan 1. Yang kedua, menentukan elemen-elemen pada kolom Y. Untuk menentukan elemen-elemen pada kolom Y sama dengan matriks kunci dikali dengan koefisien kendala pada variabel Y, di mana matriks kuncinya itu ada 3/2, min 1/2, min 1/2, dan 1/2, di mana koefisien kendala pada variabel Y-nya itu 1 dan 1, sehingga nilainya yaitu 1 dan 0. Yang ketiga, menentukan nilai sebelah kanan atau sering disingkat dengan NSK, di mana elemen-elemen NSK baru sama dengan matriks kunci dikali dengan vektor kolom NSK lama. Elemen-elemen NSK sama dengan, di sini sudah ada nilai dari matriks kuncinya yaitu 3/2, min 1/2, min 1/2, dan 1/2, dan nilai vektor kolomnya yaitu 1 dan 1, sehingga nilai hasilnya yaitu ada 1 dan 0. Yang keempat yaitu menentukan variabel dual, di mana variabel dual pada baris Z sama dengan vektor baris dikali dengan matriks kunci, di mana vektor barisnya yaitu ada 100 dan 180, dan matriks kuncinya yaitu 3/2, min 1/2, min 1/2, dan 1/2, sehingga nilai dari variabel dual pada baris Z itu 60 dan 40. Untuk menentukan nilai Z dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai sebelah kanan atau NSK, di mana X sama dengan 40 dan Y sama dengan 60 ke fungsi tujuan, sehingga diperoleh 28.000. Setelah menentukan elemen-elemen, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel simplex, di mana tabel optimum masalah UD Panglong Jaya. Di sini ada variabel dasar Z, X, Y, S1, S2, dan solusi. Di mana pada variabel dasar ini ada Z, Y, dan X, di mana baris Z itu pada kolom Z ada 1, dan kolom X ada 0, dan kolom Y ada 0, dan kolom S1 ada 100, dan kolom S2 ada 100, di mana solusinya yaitu 28.000. Dan pada baris Y ada di kolom Z-nya itu 0, kolom X-nya itu 0, kolom Y-nya itu 1, kolom S1-nya 3/2, kolom S2-nya min 1/2, dan solusinya itu 60. Dan yang terakhir ada baris X, di mana kolom Z-nya yaitu ada 0, X di kolom Z-nya ada 0, dan kolom X-nya itu ada 1, kolom Y-nya itu ada 0, dan S1-nya min 1/2, dan kolom S2-nya 1/2, sehingga nilai solusinya yaitu 40. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kelompok 5 tentang perubahan koefisien fungsi tujuan. Untuk menentukan tentang perubahan koefisien fungsi tujuan pada variabel dasar dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara vektor baris terhadap vektor kolom pada variabel non-basis. Kemudian, hasil perkaliannya dikurangi dengan koefisien non-basis fungsi tujuannya. Tabel optimum akan tetap pada kondisi optimum apabila nilai baru koefisien fungsi tujuan kolom J lebih dari sama dengan 0. Dalam bentuk rumus dapat ditulis sebagai berikut. Nilai baru koefisien fungsi tujuan kolom J sama dengan koefisien fungsi tujuan variabel dasar dikali variabel dual dikurangi koefisien fungsi tujuan kolom J dengan syarat nilai baru koefisien fungsi tujuan kolom J lebih dari sama dengan 0. Contoh, analisis terhadap model UD Panglong Jaya. Dengan fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 400X plus 200Y plus 0S1 plus 0S2 dengan fungsi kendala X plus Y plus S1 sama dengan 100, 3X plus Y plus S2 sama dengan 180, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, S1 lebih dari sama dengan 0, S2 lebih dari sama dengan 0. Tabel 5.3
optimum simplex primal dengan variabel dasar Z, Y, X, Z, X, Y, S1, S2, solusi. Untuk baris Z, 1, 0, 0, 100, 128.000. Baris Y, 0, 0, 1, 3/2, minus 1/2, 60. Baris X, 0, 1, 0, minus 1/2, 1/2, 40. Catatan, X dan Y merupakan variabel dasar, S1 dan S2 adalah variabel bukan dasar atau variabel non-basis. Koefisien fungsi tujuan variabel dasar adalah C1 sama dengan 400 dan C2 sama dengan 200. Koefisien fungsi tujuan variabel bukan dasar adalah C3 sama dengan 0 dan C4 sama dengan 0. Jika nilai koefisien C1 sama dengan 400 dan C2 sama dengan 200 mengalami kenaikan atau penurunan. Koefisien variabel dasar Y C2. Nilai baru koefisien fungsi tujuan kolom J sama dengan koefisien fungsi tujuan variabel dasar dikali dengan variabel dual dikurangi koefisien fungsi tujuan kolom J. Syarat tabel tetap optimum apabila nilai baru koefisien fungsi tujuan kolom J lebih dari sama dengan 0. Diketahui CD sama dengan C2 C1 sama dengan C2 400. Variabel dual 3/2 minus 1/2 dan nilai baru koefisien fungsi tujuan kolom J sama dengan koefisien S1 sama dengan C3 sama dengan 0. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dengan Aldin Rashid dengan NIM 20211007 untuk melanjutkan dari materi ketiga. Yang ini dengan demikian C3 dapat ditentukan sebagai berikut. Di sini C3 sama dengan C2 400 dalam kurung 3/2 min 1/2. Kemudian di sini lanjut min 0 sama dengan 3/2 C2 min 200 min 0. Cara tabel itu tetap optimum dengan C3 lebih besar sama dengan 0, maka C2 lebih besar sama dengan 400/3. Kemudian di sini C4 sama dengan 200 C3 1/2 min 1/2, kemudian 1/2 min 0 sama dengan 100 plus 1/2 C1 min 0. Berdasarkan kedua interval tersebut dapat diketahui bahwa perubahan nilai C1 yang dapat ditoleransi agar tabel tetap optimum adalah 200 lebih kecil sama dengan C1 lebih kecil sama dengan 600. Nah, kemudian analisis terhadap koefisien fungsi tujuan yang merupakan variabel bukan dasar. Di sini ada contoh untuk fungsi tujuannya. Dari maksimum Z sama dengan 5x1 plus 2x2 plus 4x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 x1. Kemudian di sini ada 3 fungsi kendalanya dengan x1 plus x2 plus 2x3 plus s1 sama dengan 2. Kemudian 2x1 plus x2 plus 4x3 plus s2 sama dengan 3. 7x1 plus 6x2 plus 2x3 plus s3 sama dengan 8. Kemudian x1, x2, x3, s1, s2, s3 nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada tabel nilai optimum simplex primal. Kemudian FD nya sama dengan Z, S1, S2 sama dengan S3. Nilai Z sama dengan 1, X1 0, 3, X2 13/4 untuk yang Z, X3 untuk Z, S1 0 sampai 25/4. Lanjut, untuk diketahui C1 C3 sama dengan C4. Kemudian C3, syarat tabel itu tetap optimum itu apabila C3 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk CD-nya sama dengan C4 kali C3 kali C2 sama dengan 0 4 kali 5. Dengan Y sama dengan min 1/2, 3/8 dan 3/4. Untuk C2-nya sama dengan 0 4 5 min 1/2, 3/8, 3/4 min C2. Nah, C2 lebih kecil sama dengan 0, maka C2 lebih kecil sama dengan 21/4.
Kemudian dari sini dapat kita ketahui bahwa selama nilai C2 berada pada rentang min lebih kecil sama dengan C2, lebih kecil 21/4, maka nilai optimum tidak akan memberikan nilai ekonomis terhadap fungsi tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, agar produksi X2 memberikan nilai ekonomis terhadap keuntungan, maka nilai harus ditetapkan pada rentang 21/4. Lebih kecil C2, lebih kecil sama dengan Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.